Halo Bung, selamat datang di Aneka Luasan dan ini adalah iPhone 12. HP ini sekarang ada yang jual di 3 jutaan Bung. Dan banyak juga yang masih jual di 4 jutaan. Tapi menariknya, HP ini masih ada yang jual unit barunya ternyata. Dan kebetulan, unit yang kita review ini kondisinya masih cukup baru Bung. Karena HP ini masih ada garansinya. Tapi, in this economy, apakah worth it beli iPhone 12 baru di tahun ini? Atau beli second hand aja? Bersama saya Firman dan ini adalah review iPhone 12 di 2025. Dari segi performa, iPhone 12 dibekali chipset A14 Bionic dan 4 core GPU. Untuk Anda pemuja angka, hasil benchmark dari HP ini masih terbilang tinggi ya. Untuk real life testnya, kita coba main PUBG Mobile di grafis SD dan frame rate ekstrim. Gameplaynya masih lancar banget tanpa ada nge-lag Bung. Main sekitar 30 menitan, suhu HP ini mulai naik di pertengahan game sampai ke 42 derajat Celcius lah. Tapi overall performanya tidak menurun sampai di akhir game. Lanjut kita coba main Mobile Legends Bang Bang. Di settingan defaultnya di grafis ultra dan frame rate high. Gameplaynya masih lancar banget dipakai main selama 30 menit. Peningkatan suhunya juga terasa lebih gradual kalau dibandingkan sama pas main PUBG Mobile sebelumnya Bung. Di akhir game juga saya merasa suhunya nggak sepanas saat main PUBG sebelumnya. Sebagai catatan, walaupun di Mobile Legends ini ada opsi frame rate super, tapi FPS-nya ini cuma mentok di 60 FPS aja Bung. Karena HP ini belum punya teknologi high refresh rate. Tapi overall, main game di HP ini sudah cukup memuaskan dan performanya masih cukup kenceng ya. Walaupun Anda harus tetap merhatiin settingan grafisnya Bung. Jadi jangan dimentokin terus grafisnya. Kecuali Anda pakai 16 Pro Max. Promotion. Dari segi handlingnya, kalau Anda suka main MOBA kayak MLBB dan HOK, ini masih cukup nyaman ya. Malah dengan dimensinya yang compact ini, saya bisa dengan mudah menjangkau keseluruhan layarnya. Sedangkan kalau buat main PUBG Mobile, masih terasa kurang nyaman ya, karena FOV-nya kecil, apalagi kalau Anda pakai 4 jari mainnya. Selain main game, multitasking HP ini juga masih satset-satset Bung. Berpindah antar aplikasi masih terasa fluid dan nggak nge-lag. Sayangnya, HP ini nggak bisa split screen aja Bung. Jadi Anda nggak bisa pakai 2 aplikasi sekaligus. Unit yang kita review ini varian yang 128 GB. Dan bisa Anda lihat, storage-nya udah hampir penuh. Kebanyakan diisi sama data aplikasi ya kalau dilihat-lihat. Dan HP ini juga suka dipakai foto-foto juga. Mungkin kalau budget Anda nggak nyampe buat upgrade varian storage-nya, Anda bisa tambah pakai iCloud aja Bung. Kita beralih ke kameranya, yang sebenarnya punya kualitas yang masih mantep banget Bung. Tapi saya nemuin inkonsistensi di hasil fotonya. Kalau dari speknya, iPhone 12 punya kamera utama 12 megapiksel, dilengkapi dengan OIS, dan ada kamera ultrawide juga 12 megapiksel. Kamera depan HP ini juga resolusinya sama, yaitu 12 megapiksel juga, yang sayangnya masih fix fokus. Nah, hasil fotonya masih mantep juga ya kualitasnya. Dynamic range-nya luas, warnanya natural dengan tone yang cenderung ke cool, seperti iPhone ya, kayak gitu. Tapi di beberapa foto ini malah underexposed dan dynamic range-nya jadi nggak kelihatan dan fotonya kayak jadi flat aja gitu Bung. Apakah ini ada pengaruh dari tempat saya motret juga ya? Karena posisinya saya ada di balkon yang semi tertutup dan teduh Bung. Sedangkan di luar kondisinya lagi cerah dan panas banget. Apakah ada yang pernah ngalamin juga, Bu? Untuk perekaman videonya, HP ini bisa merekam mentok sampai 4K 60 fps di semua kameranya. Kalau Anda nyari iPhone yang bisa bikin video bokeh, mending skip aja. Terus ganti ke review iPhone 13 atau 14 Plus yang udah kita review juga, Bu. Kalau video ini bermanfaat, boleh dong support kita dengan pencet tombol subscribe-nya biar bisa 10.000 subscriber. Gas. Woo. Hasil video.
Ini adalah hasil perekaman kamera belakang iPhone 12 di 4K 30 fps. Dynamic range-nya mantap sekali. Kebetulan cuaca hari ini juga lagi cerah bung, jadi pencahayaannya cukup optimal. Dan ini bisa diganti ke lensa ultra wide juga kalau Anda mau FOV yang lebih besar. Dan ini kalau hasil kamera belakangnya juga di 4K 30 fps. Di ground seperti ini Anda bisa lihat bagaimana dynamic range-nya dan FOV. Kalau ini hasil perekaman video di kamera depannya. Nah, kurang lebih seperti ini bung. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah hasil perekaman kamera depan iPhone 12 4K 30 fps. Gimana menurut Anda, Bung? Ini adalah hasil perekaman kamera belakang iPhone 12 4K 30 fps. Gimana menurut kalian, Bung? Hasil perekaman kamera belakang 4K 30 fps. Kalau di switch ke lens ultrawide memang jadi burik, tapi di kamera utamanya atau di lensa utamanya masih oke, walaupun noise-nya sudah mulai terlihat. Selanjutnya kalau Anda nyari HP yang baterainya badak, silakan skip juga HP ini. Karena iPhone 12 cuman punya baterai 2815 mAh. Average screen on time-nya emang menggoda sih. Bisa sampai 10 jam per hari. Dengan kondisi baterai health-nya ada di 95% Bu. Hasil ini diperoleh dari 2 bahkan 3 kali ngecas kalau Anda makainya intens banget Bung. Dan ini mengharuskan Anda untuk selalu bawa charger kemanapun Anda pergi. Daya maksimal yang dibutuhkan HP ini adalah 20 watt. Dan HP ini juga udah support MagSafe wireless charging dan Qi2 wireless charging. Untuk wire charging ya, dari 0 sampai penuh mungkin sekitar 1,5 jaman Bung. Nah, selanjutnya kita bahas layarnya yang mungil ini. iPhone 12 punya bentang layar 6,1 inch, OLED, dan sudah support SDR Bung. Kualitasnya tidak dilakukan lagi. Warna vibrant, gambar tajam, masih enak banget kalau dipakai nonton sekalipun. Walaupun layarnya nggak gede, tapi ini masih cukup nyaman kalau mau Anda pakai nonton di perjalanan pulang. Pastikan kepala Anda juga nggak pusing ya kalau lihat HP di perjalanan. Biasanya suka kita jadi agen rahasia. Biasanya kan suka ada di mobil kan muntah gitu kan HP. Iya. Buka laptop di mobil serang airstrike nggak bisa. Yang mungkin jadi catatan adalah ini saya udah sering ngomong ya Bu. Refresh rate layarnya masih 60 Hz doang. Jadi Anda nggak bisa merasakan efek scrolling yang smooth banget seperti di HP-HP 120 Hz lainnya. Layarnya juga udah pakai ceramic shield yang lebih stretch resistant. Dimensinya yang compact bikin HP ini enak buat pemakaian satu tangan saja Bung. Secara bobot, HP ini tergolong HP yang nggak begitu berat ya. Jadi nggak bikin tangan cepat pegel. Unit yang kita review ini kondisinya masih bagus banget Bung. Frame aluminium masih mulus dan kaca belakangnya masih bersih dari baret. Unit yang kita review ini yang warna ungu ya. Dan ternyata lucu juga nih warnanya ungu Bung. HP ini juga sebenarnya udah punya rating IP68 water and dust resistant. Tapi saya sih tetap menyarankan Anda untuk menghindari air dari HP-HP second kayak gini. Unit ini adalah unit second iBox Bung. Tapi menariknya, HP ini garansinya itu masih hidup. Berarti mungkin pembeli sebelumnya beli HP ini dengan kondisi baru ya pasti. Terus dijual lagi. Saya juga cukup kaget pas ngecek Shopee karena ternyata iPhone 12 ini masih ada yang jual barunya Bung. Nah, hal yang terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah dukungan softwarenya Bung. iPhone 12 ini start dari iOS 14 saat dirilis tahun 2020 lalu. Dan sekarang HP ini udah berjalan di iOS 18.4.
Itu artinya HP ini masih akan dapat update sampai iOS 20 di tahun depan. Di tahun lalu saya sempat bilang, kalau iOS 19 bisa jadi adalah update OS terakhir yang didapat HP ini. Tapi setelah tahu kalau iPhone XR dapat 6 kali OS update, harusnya sih iPhone 12 juga gitu ya nanti. Jadi kalau Anda masih mau beli HP ini sekarang, Anda masih akan dapat update sampai 2 tahun ke depan. iPhone 12 juga sudah support jaringan 5G, dan HP ini sempat dapat tuh sinyal 5G pas konvoy Persib kemarin. Habis itu udah baik lagi ke 4G. Kapan atau nih 5G? Pas versi Mana? lagi. Ini kagoknya gitu, cuman gitu doang udah weh. Kayak janjian cuma di gedung sate kali, udah. Betul kayaknya. Iya. Kesimpulannya, HP ini dibeli di harga 8,3 juta. Untuk harga barunya, beberapa waktu lalu itu sempat nyentuh di 7 jutaan aja, Bung. Di iBox. Tapi pas kita syuting ini, harganya udah baik lagi ke 10 jutaan. Kalau harga second-nya itu start dari 3 sampai 4 jutaan. Soal performa memang iPhone 12 ini masih mumpuni banget ya di tahun ini. Main game masih enak. Edit-edit konten masih kenceng. Yang jelas HP ini masih sangat bisa diandalkan, Bung. Walaupun ada inkonsistensi, secara overall kamera HP ini juga masih bagus hasilnya, Bung. Kalau Anda nyari fitur-fitur kayak photographic style atau cinematic style. Oke, itu. Saya nunggu itu tuh. Silakan skip aja HP ini dan nabung dikit lagi buat beli iPhone 13 ke atas. Yang mungkin akan jadi deal breakernya adalah baterainya yang kecil banget nih, Bung. Sudah pasti Anda harus selalu bekal charger kemanapun atau mungkin power bank kali ya. Nah, sekarang apakah worth it kalau beli HP ini di harga barunya? Kalau kita pantau sekarang, harganya udah baik lagi tuh ke 10 jutaan, Bung. Jadi, mending nggak usah. Karena di harga segitu, pilihannya udah banyak yang bagus banget. Mau itu iPhone atau Android. Tapi, kalau ada promo nyentuh di 6 atau 7 jutaan, menurut saya ini masih menarik. Karena kalau lihat harga penerusnya, iPhone 13 harganya tuh masih ada di 8 juta ke atas. Tapi tetap, harga secondnya jauh lebih menarik ya. Benar nggak, Bung? Benar. Dengan harga 4 jutaan aja, Anda bisa dapat HP se-powerful ini. Yang penting, Anda harus cari seller yang trusted ya, Bung. Seperti toko di bawah ini. Betul. Anjir, seperti toko di bawah ini. Siapa tahu ada yang mau sponsor. Juan semi sale. Cellphone. Kalau menurut Anda gimana, Bung? Worth it kah beli iPhone 12 baru di tahun ini? Silakan share pendapat Anda di komen ya. Dan kalau Anda tertarik, link produknya udah ada di deskripsi. Kaisar Juan, ya tolong masukin juga link unit barunya ya. Kalau ada. Kalau masih ada ya. Kalau ada ya, soalnya suka cepet ludes ya. Betul. Di promo-promo. Soalnya ada yang harganya Rp1 tuh tiba-tiba. Nah, iya benar. Itu pakai bot ya. Pakai bot itu. Terima kasih untuk Anda yang sudah like, subscribe Aneka Ulasan, follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya Firman dari studio Hastelpo Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Firman Gunung Risol, nggak makan. I got a work.